Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Nashifa dari Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA UNJ. Di sini untuk melakukan wawancara untuk menuntaskan tugas proyek mata kuliah manajemen sekolah, dan di sini saya sudah dibersamai oleh kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Mungkin bisa perkenalkan. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih hadir dari Universitas Jakarta, Kak Raihana. Perkenalkan, saya Indah Trianti selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Mungkin izin untuk wawancara Ibu mengenai kinerja dari kepala sekolah gitu ya, seperti apa ya ketika berada di sekolah. Mungkin yang pertama, biasanya bagaimana sih sekolah ini menyusun rencana kegiatan atau program setiap tahun? Apakah guru-guru dilibatkan juga atau tidak? Ya, jadi kalau untuk program sekolah, biasanya itu sekolah kami ada namanya rapat kerja. Jadi di awal tahun itu, sebelum awal tahun itu para staf-staf sudah menyusun, berikut juga minta pendapat guru maupun beberapa wali murid maupun siswa. Nah, nanti akan dibahas di rapat kerja sekolah. Nah, dari rapat kerja sekolah nanti disusunlah program-program sekolah yang akan dijalankan selama 1 tahun. Gitu. Jadi semua pihak terlibat lah ya. Tapi kalau untuk siswa dan orang wali murid itu hanya beberapa yang kami minta pendapat untuk mewakili. Jadi kalau soal pembagian tugas atau penyusunan jadwal gitu, biasanya prosesnya seperti apa sih? Apakah lancar atau kira-kira apakah ada tantangan, mungkin bisa dijelaskan? Oh gitu. Kalau untuk penyusunan jadwal, karena ini sekolah swasta ya, jadi kami fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketersediaan guru. Jadi kami memilah dulu kebutuhan jam belajar yang sekolah butuhkan, terus nanti kita bagi ke gurunya. Nah, nanti jumlah jam belajar itu yang akan didapat guru-guru, baru penyusunan jadwal disusun oleh kurikulum. Oke, baik. Mungkin kalau dalam pelaksanaan program sekolah, guru biasanya tuh dapat arahan seperti apa sih dari ibu sendiri gitu ya, supaya kegiatan bisa berjalan sesuai dengan lancar? Paling kalau untuk program sekolah ya, biasanya kan kita udah bahas di raker. Setelah raker itu ada rapat awal tahun, ada juga rapat-rapat yang sudah terjadwal, ada juga briefing singkat atau forum. Nah, kita bahasnya di situ. Meskipun di awal tahun kita sudah bahas, tetapi kalau kegiatannya mendekati hari H, kan guru butuh diarahkan kembali, atau kita ingatkan kembali, atau kita sambil evaluasi kegiatan sebelumnya. Nah, jadi secara berkesinambungan, tetap program yang direncanakan itu bisa dilaksanakan. Kadang kan kalau sekolah kan melihat tenggat waktu, ada ke program sekolah yang harusnya bulan sekian, paling kita maju berapa hari atau mundur. Nah, itu kan suatu kewajaran. Oke, mungkin tadi sudah menyinggung evaluasi ya, itu kalau misalnya sudah dijalankan, gimana sih cara sekolah untuk mengecek gitu, untuk atau mengevaluasi programnya? Kira-kira guru juga ikut dimasukkan atau? Sebenarnya sih kalau untuk evaluasi sekolah, sekolah itu punya namanya tim penjamin mutu. Nah, tim penjamin mutu ini kan terdiri dari mulai dari kepala sekolah, koordinator penjamin mutu, ada wakil, terus ada juga guru-guru ini yang inti. Nah, guru-guru inti, nah nanti di situ terbentuk suatu tim penjamin mutu. Nah, jadi tim penjamin mutu ini yang melaksanakan evaluasinya. Nah, gitu. Jadi evaluasinya dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada bagian-bagian tugasnya. Oke, semua tertata rapi berarti ya Bu ya. Mungkin itu aja sih Mas, pertanyaan untuk wawancara hari ini. Sebenarnya terima kasih banyak Ya, telah sama-sama. diwawancara gitu. Boleh. Baik, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 2, rencana pengembangan sekolah untuk SMA Cendikia Teknologi Nusantara dengan mengadopsi 21 Century Skill dari kurikulum 2025 serta deep learning dan artificial intelligence. Saya kata pengantar. Lalu bab 1 untuk latar belakang. Lalu ada landasan hukumnya.
kedua, visi, misi, dan tujuan sekolah, di mana visi sekolah itu mewujudkan sekolah unggul abad ke-21 yang berkarakter Pancasila, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan budaya saing global melalui pembelajaran berbasis deep learning dan artificial intelligence. Di mana visi tersebut dan juga ada misinya mengintegrasi prinsip dan seterusnya. Lalu ada tujuan sekolah, yaitu bidang akademik pembelajaran, bidang karakter dan profil Pancasila, bidang teknologi dan inovasi, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, bidang pelatihan dan pengusulan, dan sebagainya. Lalu ada indikator keberhasilannya juga, serta nilai dasarnya juga. Lalu masuk ke bab 3, di mana gambaran peserta didik, lalu ada kurikulum, lalu ada pendidik, lalu ada sarana dan prasarana, serta keuangan dan pembiayaan, budaya juga, dan sebagainya. Lalu masuk ke bab 4, di sini ada sarana program kerja sekolah. Baik, yang selanjutnya ini ada bab 5, strategi implementasi, monitoring, dan evaluasinya. Oke, sekian. Baik, ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada kepala sekolah SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menerapkan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk menjaga dan meningkatkan mutu sekolah di sini? Beliau menjawab, dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya terkait standar nasional pendidikan, kami berupaya memastikan bahwa setiap komponen pendidikan di sekolah ini berjalan selaras dengan standar tersebut. Upaya peningkatan mutu kami lakukan melalui perencanaan program yang jelas, pelaksanaan pembelajaran yang aktif, dan berpusat pada peserta didik serta evaluasi yang berkesinambungan. Kami juga memperkuat budaya sekolah melalui perkembangan kompetensi guru, keterlibatan orang tua, serta pembiasan nilai-nilai karakter. Dengan cara ini, mutu sekolah dapat terjaga dan meningkat secara bertahap sesuai tuntunan regulasi maupun kebutuhan masyarakat. Baik, di sini ada persamaan TKM dan Agile. Untuk persamaannya dalam aspek fokus pada pelanggan, keduanya menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian dalam proses perbaikan dan pengambilan keputusan. Di sini adalah peserta didik gitu. Continuous improvement sama-sama mengutamakan kebaikan dan berkelanjutan melalui evaluasi rutin, refleksi, serta peningkatan proses. Lalu ada keterlibatan tim. Keduanya menekankan kerjasama lintas fungsi serta partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan. Lalu ada kualitas proses. Keduanya percaya bahwa kualitas produk lahir dari proses yang baik, terkontrol, dan terus diperbaiki. Lalu ada komunikasi. Keduanya butuh komunikasi yang intens, terbuka, dan transparan untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Lalu berbasis evaluasi dan data, keduanya sama-sama menggunakan feedback, data, dan pengukuran untuk meningkatkan mutu. Selanjutnya aspek fokus nilai, keduanya mengejar penciptaan nilai terbaik bagi peserta didik dan sekolah. Lalu ada aspek adaptasi dan perubahan, keduanya sama-sama menerima perubahan, walaupun Agile cenderung lebih cepat dengan tujuan menjaga kualitas. Lalu terakhir aspek budaya kerja positif, keduanya menekankan pentingnya budaya mutu, kolaborasi, disiplin, dan profesionalitas tim. Baik, masuk ke perbedaan, di sini ada cukup banyak aspek. Yang pertama dari filosofi dasar, di mana total quality management mutu adalah tanggung jawab seluruh organisasi, fokus pada penyempurnaan sistem secara menyeluruh. Agile manajemen cenderung fleksibel, kecepatan, dan kemampuan merespon perubahan secara cepat. Lalu ada aspek tujuan utama, untuk TKM meningkatkan mutu jangka panjang di seluruh organisasi, sementara Agile menghasilkan produk yang cepat menyesuaikan kebutuhan pelanggan.
Lalu ada pendekatan kerja, TQM cenderung sistematis, struktur sesuai SOP, PDCA serta standar mutu. Agile lebih iteratif, incremental, berbasis spirit dan beradaptasi cepat. Lalu ada fokus perubahan, TQM perubahannya bertahap, berfokus pada sistemabilitas sistem, sementara Agile itu perubahannya cepat setelah setiap iterasi berdasarkan feedback. Lalu ada kecepatan pengembangan di mana TQM itu lambat, sedang, karena mengikuti siklus mutu, sementara kalau Agile itu lebih cenderung cepat dengan skala kerja yang kecil per spirit. Lalu dokumentasi, TQM sangat lengkap, format, detail, sesuai standar mutu, sementara kalau Agile itu lebih minimalis dan hanya dokumentasi penting aja. Lalu ada kepemimpinan, TQM lebih top down, di mana manajemen puncak memberi arahan besar, sementara Agile itu bottom up, self-organizing tim yang memutuskan banyak hal. Lalu ada keterlibatan, semua karyawan. Untuk TQM itu semua karyawan terlibat, tetapi tetap mengikuti standar organisasi. Tapi kalau Agile itu lebih ke arah tim kecil, kolaborasi, dan memiliki otonomi yang tinggi. Lalu ada lingkup penerapan, di mana TQM ini organisasi penuh, sementara Agile itu lebih pada tim tertentu seperti IT, proyek pendidikan, serta pengembangan. Lalu ada pengukuran kerja. TQM itu menggunakan alat statistik mutu seperti control chart, Pareto, histogram, serta indikator mutu. Sementara kalau Agile menggunakan velocity, burn-down chart, sprint review, dan feedback cepat. Lalu fokus pengembangan SDM. Kalau TQM itu pelatihannya formal, workshop mutu, sertifikasi, serta pembinaan SOP. Sementara kalau Agile itu lebih karena penguatan komunikasi, fleksibilitas, problem solving, dan teamwork. Lalu ada fleksibilitas, TQM itu ada, tapi terbatas oleh aturan mutu dan SOP. Sementara kalau Agile itu lebih fleksibel, serta perubahan dapat dilakukan kapan aja. Terus cara untuk mengatasi masalah, TQM lebih menganalisis akar masalahnya dan solusi yang sistematis. Sementara kalau Agile, problem langsung dibahas dalam retro dan aksi cepat yang diterapkan. Lalu ada kontrol kualitas. Kalau TQM itu kontrolnya ketat melalui standar, audit internal, dan SOP. Sementara kalau Agile, itu kualitas dikontrol melalui review tiap sprint dan feedback pelanggan atau feedback dari peserta didik dan karyawannya. Lalu ada durasi project. Untuk TQM itu durasinya lebih panjang, sementara Agile itu biasanya dibagi menjadi siklus pendek antara 1-4 minggu. Lalu ada hubungan dengan peserta didik. Kalau TQM itu lebih formal, jadwal berdasarkan standar pun survei mutu. Sementara kalau Agile itu sangat interaktif, jadi peserta didik sering terlibat langsung pada setiap iterasi. Lalu ada skala implementasi. Untuk TQM sendiri itu ideal untuk organisasi besar dengan struktur yang sangat jelas. Sementara kalau Agile itu ideal untuk tim yang kecil, menengah, yang butuh kecepatan dan fleksibilitas. Dan terakhir ada hasil akhirnya, di mana untuk TQM sendiri ada konsistensi mutu jangka panjang, sementara kalau Agile itu produk cepat yang terus berkembang sesuai perubahan kebutuhan. Seperti itu.